Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam hari ini. Kita jumpa lagi seperti biasa di sesi IG Live dan malam ini sangat spesial karena for the first time Mince bakal duet bertiga bareng Kak Niki Hogan sama Kak Linda Lia. Kita panggil kakak-kakak aja biar akrab ya teman-teman. Kita bakal bahas apa sih? Pokoknya bahas yang seru-seru ya. Kita akan bahas seputar fundamental, teknikal, terutama di tengah-tengah PPKM darurat seperti sekarang. Dan bonusnya kita juga bakal bahas tentang saham buat hadiah atau mahar itu gimana sih ya. Tips-tipsnya mungkin ya dari yang senior-senior kita nih. Dua-duanya benar-benar senior Mince semua ya, guru juga lah untuk Mince. Kita ketik dulu judulnya ya, apa ya, PPKM darurat. Sebentar, kita tulis dulu judulnya, baru kita invite. Oke, kita cek apakah nah, Kak Niki sepertinya sudah join dari Emiten News dan satu lagi Kak Linda. Ya, kita panggil Kak Linda biar saling akrab ya. Jangan lupa pantengin sampai akhir. Nah, ini dia. Wih, bareng. Selamat malam Kak Linda, selamat malam Mince. Selamat malam Kakak Niki, selamat malam Friska. Selamat malam teman-teman semua. Keren-keren nih, aku happy banget akhirnya kita bisa reuni online. Apa kabar Kak Linda dan Kak Niki? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini semua dari rumah masing-masing ya pastinya ya, nggak ada ya. Betul. Teman-teman sudah hadir nih di tengah-tengah kita, ada Kak Niki, ada Kak Linda. Nanti teman-teman juga boleh mau nanya apapun deh, mumpung ada dua orang kece ini nih, apalagi yang udah pada baca buku-bukunya pasti udah asing ya dengan Kak Niki ataupun dengan Kak Linda. Yang satu mungkin lebih fundamentalis, satu lebih trading. Nah ini seru nih, kita bakal mas lebih Keringetan nih saya nih Mince. Yang lebih laku yang trading, hari ke hari soalnya. Aduh, keringetan ini udah saya nih. Waduh. Ya, Mince di tengah-tengah aja deh, menengahi aja loh. Aduh. Nah ini Tante Linda udah ini lagi kipas-kipas. Kita bertiga malam ini pertama kali nih lagi live bareng bertiga gini, tapi ngobrol-ngobrol santai aja ya, Kakak Niki, Kakak Linda. Jadi teman-teman juga, oh iya maaf teman-teman, Mince turn off komen dulu ya, biar kita bisa melihat nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya Kak Niki. Iya nih, saya ketimpa tulisan doang dari tadi kelihatannya. Udah ini udah di turn off nih, jadi udah kelihatan nih. Nah, udah lebih full. Nah, kita ngobrol dari yang awal-awal dulu nih, Kakak Niki, Kak Linda. Pertanyaannya sih mungkin sama ya, kita bahas yang lagi hot nih, PPKM darurat. Nah, ini banyak nih teman-teman yang bolak-balik DM, aku sampai bingung juga balesinya, bingung juga jawabnya gimana gitu. Intinya di tengah-tengah PPKM darurat gini, apa sih atau what should we do gitu? Entah dari sisi investor mungkin ya seperti Kak Niki, dan dari mungkin sisi orang-orang yang trading atau yang trader dari sisi Kakak Linda. Boleh mungkin dari ladies first dulu mungkin nih. Oke, saya mewakili para trader. Jadi di PPKM ini apa ya? Justru enak banget Friska buat di waktu-waktu sekarang ini buat trading, karena marketnya juga udah lebih enak dibandingkan mungkin bulan-bulan lalu gitu. Terus PPKM kan kalau yang kemarin pas marketnya lagi kurang enak atau sahamnya masih nyungsep kayak Unilever ya. Kok belum apa-apa justru udah nyebut nama sih? Enggak, karena tadi ada di story, jadi kita nyambung yang tadi di story.
Emang saham-saham itu kan ada masanya, jadi kayak ada yang turun terus PHP terus gitu. Tapi justru di waktu-waktu ini kita jangan lengah gitu, tetap diliatin. Rebahan ya boleh, tapi rebahan sambil ngeliatin ngeliatin market kalau marketnya lagi buka. Terus sambil screening saham dan cek saham gitu. Posisinya udah di mana sih, udah melandai atau belum gitu. Kalau dari sisi kita kaum trader, masa-masa PPKM ini sih buat saya pribadi justru lebih asik buat mantau pasar gitu dari saya. Jadi malah justru lebih asik melakukan screening gitu ya, Tante Linda ya, Kakak Linda aja. Iya. Makan kepuasan lebih untuk screening sahamnya. Ini bawa contekan itu bawa. Saya nervous ini buat kipas, Friska. Keringetan ini udah. Nggak apa-apa, aku juga sering kok bawa contekan. Nah, ini kalau dari sisi teman-teman yang invest jangka pendek ya, untuk yang trading nih, justru ternyata kalau kata Kakak Linda nih best moment buat screening saham-saham karena mungkin kondisinya lebih bagus dari yang sebelumnya, mungkin dibanding yang tahun kemarin pas awal-awal jeblos banget indeks. Nah, kalau dari sisi Kak Niki nih, nah ini biasanya tuh ada aja kata-kata yang nampol dari yang keluar dari seorang Kak Niki kalau udah berbicara. Aduh. Justru Gimana Kak Niki, PPKM darurat ini buat masa-masa ini paling enak belajar trading. Oke. Para investor ini masa-masa punya waktu banyak, apalagi tadi katanya Kak Linda, ini saat-saat yang enak banget buat trading. Jadi ini masa-masa yang enak buat kita belajar trading. Kalau yang selama ini cuman taunya invest saja, ya sekarang kita bisa belajar nih sama Kak Linda nih, gitu loh, untuk coba-coba trading gitu. Tapi di luar itu, saya rasa prinsipnya sama. Kita di sisi konteksnya, kalau konteks ini diaduin antara trader sama investor kan, kira-kira gitu kan. Kalau saling melengkapi. Oke, saling diadu untuk saling melengkapi maksudnya. Oke. Ya buat para investor juga ini saat-saat yang tepat untuk belajar lebih banyak lagi, ya kan? Belajar lebih banyak, satu dapat teorinya dulu. Saya rasa ini saat-saat yang tepat kita bisa belajar, misalnya yang selama ini kedengarannya awam buat kita, PER ke, PBV ke, kita baru dengar ada istilah Benjamin Number, ada CAGR dan lain-lain misalnya. Nah ini saat-saat yang tepat untuk kita belajar, ya kan? Belajar plus tadi screening juga kan, akhirnya dari teori-teori itu kita coba mulai pilah-pilah yang mana sih yang masuk ke kelompok-kelompok yang murah secara PER, secara PBV dan lain-lain untuk itu. Gitu. Jadi belajarnya dua sekaligus. Satu untuk yang diinvest, satu lagi belajar sama Kak Linda untuk belajar mulai trading. Katanya enak soalnya. Hari-hari yang enak buat trading. Kalau investasi mah setiap saat adalah hari yang enak. Kalau investasi tetap ujungnya. Tapi kalau trading ini hari-hari yang enak. Mungkin ada hari-hari yang nggak enak juga kita. Oke. Ini gini nih, humor banget kalau ngobrol sama para runner kayak gini ya. Bawahnya memang selalu ceria. Dua-duanya runner semua nih teman-teman. Sebelahnya nih yang Kakak Niki udah sampai ultra apa ya istilahnya ya, pokoknya ultra runner. ULTJ, ratusan kilo, ULTJ runner. Itu kode. Itu ratusan kilo, Friska. Mainannya dia udah nggak 10-20. Mainannya itu 100 ke atas, Fris. Gila. Berarti udah terbukti kesabarannya berinvestasi kayak gimana, lari 100 kilo aja bisa sabar, luar biasa. Oke. Nah, mungkin buat Kakak Linda nih, kalau sekarang ini bisa dibilang lebih enak kita buat belajar screening saham. Nah, boleh nggak di-sharing gitu, sharing ke teman-teman
Mungkin analisa teknikal sederhananya kali ya buat membantu screening sahamnya itu seperti apa, Kakak Linda? Apalagi Oke. pemula yang belum punya basic teknikal nih. Oke, jadi kalau pemula yang belum punya basic teknikal, namanya aja kan pemula gitu, dasar ya, newbie. Berarti harus menguatkan dasarnya dulu. Jadi nggak usah kepengen belajar yang terlalu rumit, nanti malah jadi bingung. Yang penting dasarnya dulu. Kalau kata pelatih saya di lari ya, kita tuh nggak usah mau buru-buru banyak-banyak. Yang penting menyusun balok satu demi satu supaya pondasinya kuat. Nah, begitu pula di trading, di dalam screening saham. Yang perlu pemula pelajari adalah dasarnya. Nah, dasarnya itu apa? Dasarnya, namanya kita trader, kita kan harus ngelihat pergerakan harga ya, Friska ya. Kita harus ngelihat grafik itu. Nah, dasarnya bagaimana caranya kita membaca informasi yang ada di grafik itu, informasi yang ada di harga. Terus apa yang harus dibaca? Ya, si harga itu sendiri. Indikatornya apa? Pertama ya harga, dilihat susunan-susunan candle-candlenya itu. Kemudian kalau kita mau bicara soal indikator, boleh tambahin indikator yang paling sederhana, itu nilai rata-rata dari pergerakan harga itu sendiri. Nah, indikatornya namanya moving average. Ini indikator simple, tapi indikator ini adalah dasar perhitungan dari indikator-indikator yang lain. Satu indikator ini aja nih, kalau kita pakai buat saat ini, itu bisa survive dan bisa kita screening saham-saham yang sudah boleh dilirik. Asal tahu cara pakainya, asal tahu do and don'ts-nya. Itu aja yang simple dulu, nggak usah yang rumit-rumit. Kalau yang simple bisa dipahami banget, saya percaya newbie pasti survive. Itu sih, Friska. Oke, jadi ada indikator yang paling sederhana pemula nih teman-teman bisa catat ya, moving average. Jadi kita melihat dari rata-rata pergerakan harga saham tersebut. Nah, ini bener banget nih. Minca dulu juga awal-awal belajar trading juga ngandelin moving average juga sebagai indikator untuk membantu. Tapi memang it works ya, Kakak Linda ya. Itu cukup sederhana. Setelah itu mungkin ya teman-teman bisa eksplorasi lebih detail lagi, lainnya banyak lah. Buku-bukunya Kakak Linda juga detail banget ya tentang trading, tentang candlestick. Ya, yang suka baca, cocok banget tuh. Nah, buat Kak Niki nih, ini kita nggak ngomongin versus ya, karena kok wajahnya Kak Niki kayak wajah versus tegang, itu, trading, tegang. investing gitu. ini kita nggak versus, kita saling melengkapi. Nah, itu kita poinnya di situ, saling melengkapi. Nah, dari KNH boleh nih saling melengkapi lagi. Kan memang ini best time-nya nih buat kita belajar trading maupun investing. Apalagi kalau dalam investing tadi udah disinggung sama Kaniki. Wah, ini udah mulai belajar CAGR, terus ada PBV segala macem. Nah, boleh juga nih dibagikan tipsnya ke teman-teman untuk fundamental sederhana, apalagi mumpung indeks belum kembali seperti awal sebelum pandemi, itu yang seperti apa, Kak Niki? Biar orang kan sering bilang gini, Kak Friska, orang sering bilang gini, kalau kita beli saham yang fundamentalnya bagus, tapi pada saat belinya kapan dan lain-lain, pakailah ilmunya Kak Linda. Pakailah technical, kapan waktu yang baik untuk beli, kapan waktu yang baik untuk jual, kalaupun mau dijual, kira-kira kan gitu. Oke, tadi kan Kak Linda udah bicara mengenai candlestick, moving average, dan lain-lain. Oke, yang kalau kita bicara konteks fundamental, ya kan tadi technical kan. Kalau fundamental, teman-teman saya rasa yang paling umum, paling sederhana, habis tadi Kak Linda ngomongnya yang sederhana, saya juga mau yang sederhana. Nanti kalau nggak dibilang fundamental, lebih jelimet lagi, seperti itu. Yang paling sederhana, yang paling sering dipakai, bahkan oleh si suhunya investor, si Benjamin Graham, adalah dua rasio yang paling umum. Tadi saya sempat sebut, PER dan PBV. Oke? PER itu kan price earning ratio. Betul ya? Kemudian PBV itu price per book value ratio.
yang paling umum, yang paling sederhana, yang paling basic untuk dilihat adalah dua rasio itu. Kalau kita bicara sedikit lebih lanjut, berapa sih angkanya pair yang kalau sampai seorang Benjamin Graham sih pakainya pairnya tuh 15. Oke. Gitu. 15. PBV-nya itu 1,5. Bolehlah kita mungkin itu berapa sih tahun berapa, tahun 1930-an, hampir seabad yang lalu kan. Mungkin waktu itu opa band kan mungkin Benjamin. sangat konservatif seperti itu. Iya. Boleh aja sekarang kita pakai pairnya 20. Kenapa pair 20? Kalau saya pribadi saya pakai pair 20 misalnya. Karena pair 20 itu identik, gampangnya identik dengan bunga atau return 5% per tahun. Gampangnya gitu. 100 bagi 20 itu 5. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa pakai tadi, balik lagi pair 15 atau mau 20, kemudian PBV 1,5. Ada satu rumus yang dikeluarkan oleh Benjamin Graham number itu, coba cek lagi postingan Emiten News itu. Di sana kita bisa dengan gampang banget di Excel, kalkulator biasa nggak ada, kalkulator handphone nggak ada, kecuali yang kita scientific ya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan gampang dari 700 saham, kalau lagi masa PPKM ini tadi sambil rebahan, masukin aja angka-angka itu, masukin harga-harga itu, dan kita akan ketemu angka-angkanya saham ini undervalue atau overvalue, kemahalan atau kemurahan, salah harga atau enggak, kira-kira kalau yang sering dipakai istilah itu. Lumayan kan 700 saham PPKM sampai tanggal 20, mudah-mudahan nggak diperpanjang. Rasanya cukup waktunya untuk kita screening 700 saham, dari sana akhirnya kita paling nggak sudah dapat saham-saham yang kita incar karena masih undervalue seperti itu. Kapan belinya? Telepon Kak Linda. Kak, kapan belinya? Secara teknikal masuknya di harga berapa? Kalau mau dagang seperti Kak Linda. Tapi kalau mau invest jangka panjang, saya selalu mengatakan anytime adalah saat yang tepat untuk kita beli saham. Kira-kira gitu sih. Jadi ingat dua yang paling sederhana itu, paling basic kok. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi 2 rasio itu tadi teman-teman ya. Ingat PPKM masih lama, buat yang merasa udah banyak story-nya jenuh segala macam, ada 700 saham menanti untuk bisa di screening ya. Baik dari sisi PBV pair-nya ataupun mau mencari dari sisi moving average-nya. Masih ada 700 loh, lumayan buat mengisi waktu 1 pekan ke depan. Ide bagus. Cukup kan? Iya, cukup lah sampai tanggal 20 700 saham di screening mah. Iya, makanya cukup. Nah, aku mau lanjut ke KNH dulu nih, karena sekalian nyambung terkait ini nih, tanggapan saham-saham blue chip kan lagi banyak yang masih turun segala macam, sampai menyebabkan banyak awamers tuh merasa dalam tanda kutip nyangkut. Nah, nyangkut di saham blue chip, padahal awalnya banyak yang bilang katanya mau buat invest. Nah, itu gimana nih Kak Niki menanggapi teman-teman yang merasakan atau bernasib seperti itu? Apalagi tadi sahamnya juga udah disinggung sama Kakak Linda di awal. salah satunya itu, yang lainnya juga ada juga. Kita pada saat kita membeli saham, kita itu seorang Nicky Hogan atau seorang Lindali dulu nih. Ini saya versuskan ya, nggak apa-apa ya. Saya versuskan. Kalau saya seorang Lindali, berarti saya memang trading. Termasuk yang saya beli saham yang tadi sama apa? Unilever ya, UNVR ya gitu ya. Misalnya, kalau saya beli UNVR pada awalnya adalah untuk tujuan trading, berarti segala indikator yang ada saatnya saya harus jual, entah cuan, entah untung, ataupun harus cut loss, saya pasti harus lakukan. Dan kalau saya seorang trader, mungkin UNVR saya cut loss, sudah selesai ceritanya. Jadi kalau ada trader yang masih nyangkut sampai saat ini, Anda tidak melakukan status sebagai seorang trader dengan benar. Karena Kalinda udah nggak punya mungkin untuk tradingnya. Misalnya. Nggak, saya cuma mau mengatakan balik lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat kita jadi galau, teman-teman?
balik lagi, kalau saya trader, berarti saham saya yang secara indikasi sudah harus saya cut loss, harusnya saya sudah cut loss. Tidak ada istilah nyangkut. Oke, clear ya? Oke, sekarang berpindah. Saya sebagai seorang investor. Kalau saya membeli saham sebagai investor untuk jangka panjang, so why worry? Kenapa mesti ragu? Kenapa mesti galau hari-hari ini? Ya kan? Katanya belinya untuk jangka panjang. Jadi UNVR itu mau dibully seperti apapun kembali ke kita masing-masing. Apa in fundamental with in trust. fundamental we trees. Iya, kan sampai dibully kayak gitu, iya kan? Semua akhirnya kembali kan kepada kita. Balik lagi, kalau saya trader saya udah cut loss sebelumnya. Kalau waktu itu memang indikatornya saya harus cut loss. Tapi kalau seorang investor, apa yang saya harus takutkan? Ya kan? Memang saya beli, waktu saya beli, ayolah, UNVR itu salah satu perusahaan yang waktu saya beli, katanya Kak Friska waktu itu, sarannya beli dong saham yang produknya saya pakai. Saya beli UNVR. Beli dong produk atau saham yang UNVR itu salah satu yang luar biasa. Dividennya hampir setiap tahun 100% dibagikan keuntungannya dalam bentuk dividen. Jadi hal-hal yang baik yang memang saya sudah ambil keputusan untuk saya beli UNVR pada saat itu. Kalau hari-hari ini dibully orang, sebodoh teing, bodoh amat gitu, ya kan? Karena saya tahu ini kebetulan aja. Kebetulan hari ini ada postingan dari Emiten News. Ada ilustrasi 3 orang yang beli di tahun 2005, 2010, 2015. 2005 mah yang beli pada saat itu mah hari-hari ini baik-baik aja. Karena dia sudah membeli secara average sampai harga terakhir tuh average-nya masih lebih rendah daripada harga pasar. Yang mulai di 2010 memang rugi. Apalagi yang 2005. Gara-gara yuk nabung sahamnya bursa, saya beli UNVR gitu, saya beli Unilever gitu kan. Tapi kita balik lagi tadi ke konteks awalnya. Kalau saya beli memang tujuan jangka panjang, apa sih yang harus saya takutkan? Coba deh lihat postingan hari ini itu. Ya, di sana terlihat bahwa pun kalau saya masih merugi, ternyata dari dividen itu lumayan bisa menutupin sedikit kerugian itu. Saya nggak bicara 10 atau 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi UNVR bakal naik atau turun, nggak ada yang tahu misalnya. Tapi rasanya dalam konteks jangka panjang, kita tahu, coba aja lihat orang yang beli di 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nyangkut itu istilah untuk yang tujuannya memang trading ya Kak Niki ya? Trading dan nggak mau cut loss itu yang nyangkut. Betul kan, Kak Linda? Iya kan? Iya. Iya, benar juga sih nyangkut itu. Tapi trading yang benar nggak ada istilah nyangkut dong. Betul kan, Kak Linda? Trading yang benar nggak ada yang nyangkut. Karena begitu itu harus cut loss, dia harusnya cut loss. Correct me if I'm wrong, Kak Linda. Ya, kalau yang nggak bisa cut loss jadinya nyangkut. Harusnya cut loss dan. Karena cut loss itu butuh skill untuk bisa cut loss. Wah, ini nih, menarik nih. Susah bener sih jadi trader. Cut loss aja butuh skill. Ya, emang begitu adanya. Udah mulai nyerang nih, udah mulai nyerang. Tidak. Kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul. Ya kan, saya rasa sesimpel itu. Kalau boleh disepakati, artinya tadi, saya percaya dari trader, teman-teman trader, Linda dan teman-teman, punya indikator-indikator yang tadi, balik lagi harus cut loss ya cut loss. Kalau sampai seorang trader tidak cut loss, berarti Anda bukan trader. Iya kan? Iya, bener. Iya, bener juga. Belum lulus. Belum lulus. Belajar dong sama Kak Linda.
Iya. Nah, Lari dulu, lari dulu. lari dulu. Langsung nyambung nih, mumpung masih satu obrolan ke Kak Linda. Jadi gimana nih kalau dari sisi tips trading biar anti panik dan anti bukan anti nyangkut sih, maksudnya meminimalisir itu dia yang banyak bilang nyangkut di saham ini nyangkut nyangkut aja semua udah kayak nyangkut di pohon. Nah itu gimana? Nah, Kak Linda boleh kasih tips sederhananya trading biar meminimalisir itu tadi nyangkut segala macam. Oke, jadi supaya nggak kayak gitu, baiknya kita tuh punya plan dari depan. Jadi misalnya rencana nih, kita mau pergi dari titik A ke titik B. Kita tahu waktu mau beli saham ini, kita udah tahu, oh ya, saya beli pengennya nanti beli di sini, terus pengen jualnya misalnya kalau keuntungan udah berapa persen, atau berapa rupiah, atau berdasarkan analisa teknikal. Jadi sebelum beli, kita udah tahu gitu. Nanti tujuannya saya mau ke situ tuh, gitu. Terus kalau misalnya ternyata dia bukannya ke utara tapi malah ke selatan, kita juga udah punya gambaran kira-kira berapa persen atau berapa rupiah atau berapa banyak sih kita berani menanggung posisi floating loss. Jadi ada tuh kita harus kasih bantalannya gitu. Nah, misalnya itu berbalik arah. Nah, nggak bisa keluar nih. Ada juga kalau misalnya ini udah bukan yang pemula ya, misalnya gue udah tahu nih dia memang harus retrace dulu. Jadi kita udah punya gambaran. Oke, kalau memang dia perlu mundur dulu, kita lihat di grafik. Saya tahu kira-kira mundurnya di berapa. Kalau misalnya mau average down, kita udah punya plan di depan. Average down-nya kira-kira di berapa. Ini nggak dianjurkan ya kalau yang belum ngerti gitu. Nah, untuk bisa kalau misalnya punya plan, saya memang kepengen saham ini dan saya tahu kalau dia nanti ada mundur, saya tahu saya akan tetap untuk di sini. Nah, itu kan perlu yang namanya money management ya, Friska. Jadi nggak semua main dicemplungin pas beli gitu. Udah apalagi terus belinya pakai duit margin. Terus belinya pakai duit buat uang kuliah gitu kan, jadi tambah panik kan, baru 1%. Pinjol. Iya, baru minus 1%, 2%, 3% udah kebakaran jenggot. Kenapa? Karena psikologinya kena gitu. Tapi kalau pakai uang sendiri nggak kena bunga, ya udah gitu kan. Nah, satu lagi nih supaya nggak panik, pemilihan sahamnya juga penting. Jadi jangan tergiur sama yang misalnya gitu udah naik gitu terus kita kejar gitu. Udah gitu kejarnya membabi buta, dihajar semua, begitu nyangkut di atas kan gigit jari, nggak punya pasukan lagi, disuruh kerja nyari duit kan. Nah, meminjam tadi istilahnya Kakak Niki, pilih aja saham-saham yang boleh kita pinjam pakai screeningnya fundamental, lalu kita lihat masuknya pakai teknikal. Contohnya nih, yang PBV-nya di bawah 1,5 dan PI-nya di bawah 15, ada BBNI. Cek ya chartnya. Ada INKP, nggak usah dicatat, saya ngelihat dari IG-nya Kakak Niki. Iya. Ya, saya sebutin yang saya udah cek chartnya. Ada BBNI, ada INKP, ada Tekim. Nah, untuk yang sektor BSDE itu, kita lihat dulu ya yang itu. Kalau yang tadi ini, saya udah keker-keker dan ya udah boleh lah untuk secara teknikal untuk dipantau gitu. Ada PTBA, ada Pegas, saya sebutin ya beberapa yang ada 3 irisannya. BBTN, BSDE, UT ntar dulu, BBNI, INKP, Tekim, PTBA, Pegas. Nah, 88-nya tadi, yang rekomen yang mana Kak Linda? Kita lihat yang BBNI dulu. Nafsu nih. Iya, jadi kenapa yang banking? Kalau saya suka banget memantau sektor finance. Yang kemarin udah jalan, mungkin dia akan rehat. Nah, BBNI, BMRI,
Bank Mandiri itu kan yang belum. Nah, justru teman-teman yang mereka lagi masih nyungsep, masih dilihat tuh jelek. Nah, kita tuh jangan cuekin, jangan dibully, jangan dihujat. Justru yang kayak gitu kita liatin terus gitu. Kita ukur, kita tadahin gitu. Saya ingat beberapa bulan lalu waktu saya lagi lari sama kakak NH, dia bilang dia sedang lihat sektor, saya sebut ya sahamnya, GGRM. Saya lihat chartnya, itu masih nyungsep. Tapi terus saya cek, saya trader, tapi saya tuh ngecek juga PBV, PE, ya dikit-dikit yang simple-simple saya lihat. Dan di situ fundamental in fundamental we trust. Nah itu saya lihat, hari ini saya ngelihat bahwa gudang garam itu rebound. Kenapa? Berarti semua itu hanya tunggu waktu. Jadi pemilihan sahamnya itu yang jangan yang macam-macam, yang blue chip aja. Rebound itu tinggal tunggu waktu, gitu. Itu sih. Suka statementnya nih. Nah, bisa di-highlight tuh teman-teman tadi yang disampaikan Kak Linda ya. Nggak usah yang macem-macem ya. Yang penting kita pelajarin teknikalnya, fundamentalnya juga dikombinasikan. Nggak apa-apa, saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi pasangan. Asik. Cocok. Oke, itu seru nih. Bahkan udah dikasih bocoran tuh sama Kak Linda, kebangetan kalau nggak mau menganalisa ulang juga ya. Nah, buat Kakak Niki nih, kita ngobrolin yang lagi hot juga nih terkait right issue. Kan beberapa emiten belakangan ini udah ada kabar bakal ada yang right issue segala macem. Nah, ini banyak pemula yang mereka belum memahami sebenarnya apa sih dampaknya atau right issue itu buat si investor sendiri. Apakah akan mendatangkan keuntungan atau malah merugikan investor. Dari sisi pandang Kak Niki yang sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun, pas sudah menyaksikan banyak aksi korporasi right issue, bagaimana Kak Niki? Right issue, teman-teman, adalah hak yang diberikan oleh perusahaan emiten kepada kita, para pemegang saham, hanya kepada pemegang saham. Jadi bukan kepada publik, kita pemegang saham untuk mendapatkan hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan pada harga tertentu dalam periode tertentu. Biasanya 1 minggu kalau right itu. Jadi dalam waktu 1 minggu, perusahaan mengatakan, emiten mengatakan, para pemegang saham, untuk saham lu yang 100 lembar, lu berhak untuk mendapatkan right sebanyak 30 lembar. Atau 30, kita boleh beli 30 lembar saham yang akan dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Jadi right adalah hak yang diberikan. Nah, dalam prakteknya memang karena kita mendapatkan hak itu, right itu ya kita boleh tebus. Tapi juga bisa, kalau kita nggak mau tebus, kita boleh jual, teman-teman. Kita boleh jual, ada harganya right itu. Tergantung harga sahamnya. Kalau sekarang harga sahamnya katakanlah 1.000, kemudian harga tebusnya di harga 300, berarti right kita gampangnya adalah 700. Betul kan? Karena harga saham sekarang pasarnya 1.000, kita boleh tebus di 300, berarti right kita punya harga 700. Kalau kita nggak mau keluarkan uang untuk nebus right kita, jual aja right itu di pasar. 700 perak tadi. 700 itu akan bergerak tergantung kepada harga sahamnya. Oke. Kalau saya tebus berarti saya mendapatkan saham baru, ya keluar duit baru. 700 tadi 300 itu nebus itu kan 300 harus keluar. Tapi kalau enggak ya saya jual. Saya dapat duit baru, duit fresh senilai 700 itu. Oke. Tapi kalau saya ternyata dalam prakteknya kadang-kadang ada juga right-nya ternyata tidak ada nilainya. Kenapa? Karena harga sahamnya 500, harga tebusnya juga 500. Berarti right-nya 0. Karena 0, akhirnya saya tidak tebus misalnya. Ya kan? Karena saya tidak tebus, seperti itu, akan kemungkinan terjadi dilusi terhadap saham saya. Kenapa dilusi? Karena ada tambahan saham baru yang beredar di luar saham yang sudah kita miliki, para publik miliki.
otomatis jumlah saham beredar lebih banyak, itulah yang disebut dengan dilusi. Jadi balik lagi tadi, ride itu kadang-kadang terdengarnya menakutkan karena ada efek dilusi. Betul, menakutkan. Efeknya kadang-kadang ride itu sentimennya negatif. Karena orang yang nggak tebus akan dilusi. Atau harus dijual dan lain-lain. Tapi ya perusahaan mengeluarkan ride ya dengan pertimbangan tertentu. Entah mau ekspansi atau ada corporate action lain-lain seperti itu. Jadi ya tinggal kita lihat aja, kemungkinan kalau kita nggak mau tebus, kita jual ride-nya, kalau bisa. Gitu loh. Tapi kalau tidak, ya kita tebus. Kalau nggak tebus, artinya kita akan terdilusi. Harga sahamnya akan turun. Jumlah saham kita nggak berkurang. Kalau kita punya 1.000 lembar, ya tetap aja 1.000 lembar. Oke, jadi itu teman-teman ya, silahkan kalau memang ada amunisi untuk nebus, kalau memang mau dijual juga silahkan ya, tapi kalau tidak ya itu impact-nya nanti akan membuat terdilusi. Kemudian sebentar, saya mau nyontek dulu pertanyaan berikutnya. Ini buat Kakak Linda, karena tadi kan udah mention sekilas money management. Nah ini banyak juga yang menanyakan money management yang bagus untuk trader pemula yang gimana kayak gitu. Karena rata-rata pasti kan namanya trading tuh apalagi pemula pengennya tuh babuk gitu loh, langsung semuanya gitu digelondongin, beli langsung dengan harapan ya sesuai analisanya nih bisa langsung naik segala macam. Baiknya kayak gimana Kakak Linda? Ya, jadi kita kan nggak pernah tahu ya besok tuh apakah harga 100% naik atau enggak. Itu satu hal dulu, ya kan, bisa berubah. Jadi kita boleh analisa, tapi harus tetap disisipkan dengan strategi. Nah, money management ala saya tuh gampang. Yang satu, selalu sediain duit, sisain duit di porto. Jadi jangan pernah masuk langsung brek semua. Saya pakai prinsipnya gini, tes. Kalau mau nyemplung, mau masuk ke dalam air, tes kaki dulu. Ini dalam nggak ya? Gitu. Jadi misalnya tes slot dulu gitu. Apakah Unilever ini udah selesai belum sih turunnya? Ya kan? Unilever Tes lagi. dulu. Kan kesian dia dibully terus. Sensitif soalnya, sensitif. Iya, misalnya nih, tes dulu. Coba deh, kita misalnya mau masuk Unilever 100. Oke, tes dulu. 5 dulu, 5. Kenapa? Karena masih nggak ada tanda-tanda bagus, ya udah 5 dulu. 5 nyangkut. Saya masih punya 95 gitu. Begitu dia turun, tes lagi, masukin lagi sebagian. Nah, begitu kita lihat, oke, strukturnya udah oke, semuanya udah bagus, baru deh perbesar posisi 50, baru masukin lagi lebih besar. Jadi, kalau saya tipenya selalu bertahap. Jadi, kayak orang nyebrang, lihat dulu kiri kanan. Coba tengok dulu, cemplungin dikit. Kan kalau misalnya sampai harus pun cut loss-nya sedikit. Gitu. Coba kalau misalnya langsung masukin 100, begitu cut loss kan gede langsung kena kayak gitu. Belum tentu juga berani cut loss loh. Kalau kecil cut loss mah gampang. Nah, itu dia, akhirnya jadi nyangkut gitu ya Kalinda ya. Iya, kalau sampai harus cut loss kecil gitu. Kita nanti tinggal cari tutupannya kan lebih gampang. Tutup maksudnya nutup loss itu kan lebih gampang gitu. Jadi kalau saya gitu selalu sediain sisain duit. Kadang kan kita ngiler duit udah habis, aduh ada saham yang bagus, udah nggak punya duit lagi kan gemes gitu kan. Jadi selalu sisain duit, masuk bertahap, dan ya kalau misalnya memang masih turun, keadaan belum baik, ya udah diem-diem aja dulu gitu. Kalau keadaan masih turun, position kita kecilin. Begitu udah mulai bagus, udah mulai oke, kita lihat pergerakannya, boleh perbesar posisi, tapi tetap tidak pakai margin dan tidak minjem. Itu kalau saya sih begitu, Priska. Oke. Kakak Linda sekalian bisikin dong ilmu cut loss-nya kayak gimana nih? Ini kayaknya di kolom pertanyaan banyak banget yang nanya. Oke. Cut loss sederhananya nih. Oke.
Karena ternyata Cut. cut loss kan butuh ilmu nih. Oh, yang ditanya cut loss sih, tanyanya take profit dong teman-teman. Boleh. Pertanyaannya Take kok profit. sedih gitu loh, cut loss. Oh iya. Boleh. Take profit juga boleh. Sekalian berarti ya take profit sama cut Oke. loss. Oke, dua-duanya dong Kak Linda. Jadi cut loss dulu ya. Cut loss itu memang sebuah skill. Kita kalau trading, kalau belum berani cut loss, kalau menurut saya gitu ya, kayaknya perlu belajar. Karena gini, cut loss itu kan sebenarnya untuk melindungi modal kita. Gitu kan. Nah, tapi emang gak gampang ya kita ngomong, lu harus cut loss. Begitu melakukan, apalagi cewek itu kan mainan perasaan banget gitu ya langsung. Apalagi habis di cut loss sahamnya balik badan. Kan pengen marah gitu kan ya, pengen mengumpat gitu kan ya. Nah, mungkin tips-tipsnya gini, kamu harus tahu dulu kenapa kamu harus cut loss, ya kan. Lalu udah gitu, tipsnya abis cut loss, kalau belum kuat tutup aja laptop, jangan lihat gitu. Nanti belajar lagi gitu, ketemu lagi harus cut loss, hadapin, dilihat sahamnya. Kalau kamu salah, berarti kamu apa yang harus dipelajarin. Atau misalnya kamu sudah ketemu sistem sendiri. Saya cuman misalnya berani menanggung resiko berapa rupiah. Jadi cut loss itu ada berdasarkan rupiah, berdasarkan persentase gitu, bebas ya. Nah, ketika kamu sudah punya trading system sendiri, saya nggak mau nih nanggung cut loss sebesar segini rupiah. Jadi ketika udah deket ke situ dan kamu harus cut loss gitu. Karena itu sudah sistem kamu. Tapi begitu harga sahamnya berbalik, kamu harus objektif dan kamu harus berani untuk buyback. Itu cut loss 1 gitu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu loh harga saham tuh turun seberapa dalam. Kalau pelornya banyak, ya udah biarinin aja nyangkut. Misalnya duit-duit sendiri itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang duitnya pas-pasan, kalau newbie, ya baiknya sih harus belajar. Nah, itu kalau cut loss. Nah, kalau take profit juga sama. Misalnya nih, tadi siang, saya lagi tidur-tiduran gitu ngelihat. Begitu ngelihat, ini udah dihitung, 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau di analisa teknikal adalah ngelihat gitu ya, udah berapa hari, atau saya sudah punya plan. Udahlah, kalau buat saya mah cukup lah. Asal bisa buat beli sepatu olahraga lah atau beli jam tangan lah, saya tuh udah cukup buat saya. Itu ukuran saya, belum tentu ukuran teman-teman ya. Nah, waktu saya lagi ngeliat, kita udah tahu kita punya plan ya, 1. Kedua, begitu itu sudah sampai dan memang itu sudah masuk di dalam target kita, ya udah jual aja. Mau perkara besok mau naik kek, mau turun, alhamdulillah. Kita bisa buyback lagi kan. Kalau besok mau naik, ya udah berarti syukuri aja memang hari ini dapat berkatnya segitu. Toh emang kita plannya memang udah segitu doang gitu. Jadi ya cut loss disyukuri, take profit, besoknya naik lagi kayak besoknya turun lagi kayak bodo amat. Pokoknya saya sudah melakukan apa yang menjadi plan saya. Karena kalau nggak begitu, kita selamanya akan terombang-ambing gitu sih. Itu jadi dari saya, Friska. Poinnya nggak boleh serakah, nggak boleh greedy ya, Linda ya. Iya. Nah, itu Iya. ya, biasanya kalau udah dia Bersyukur. hijau ya bersyukur, nggak boleh serakah, bener nih. Nah, bener nggak Kakak Niki? Bener kan? Ya bener dong, bersyukur. Ya yang penting udah diajarin dua-duanya, cut loss dan take profit. Jangan ajarin cut loss doang dong. Takutnya ini pada langsung praktek nanti cut loss asal-asalan Iya. gitu kalau ini. Nah, yang diajarin cuman cut loss soalnya, jadi saya udah cut loss terus nih tiap hari. Kok nggak take profit, nggak diajarin take profit gitu. Enggak, harus Oke, imbang. lanjut. Hidup itu imbang dan saling melengkapi. Nah, Iya. KNH nih, seperti janji Mince ke teman-teman, kan ini banyak yang kepo. KNH kan katanya mau jelasin atau sekalian ngasih tips saham yang buat hadiah atau mahar, itu yang kayak gimana sih KNH? Karena ternyata udah mulai banyak
milenial tuh yang apa ya, tadi banyak yang mention ada temannya sidang, wah ini dikasih hadiahnya udah 1 lot saham apa kayak gitu. Ternyata udah mulai banyak yang terinspirasi. Boleh mungkin sharing KNH saham hadiah mahar. Wah, ini Jadi langsung pada hijau semua nih. saham hadiah buat anak dan mahar buat nikah. Ini buat anak dulu atau nikah dulu nih? Yang mana duluan sih? Nikah dulu dong, baru Oh, anak. nikah dulu. Nikah dulu. Oke, nikah dulu. Habis tadi. Oke, nikah dulu. Nikah yang pasti kalau saya akan memberikan mahar dalam bentuk saham, berarti calon saya itu ya dibukain juga rekening. Oke. Dibukain juga rekening. Jadi nanti saham saya harus saya pindahin dong ke rekening calon saya itu gitu. Jadi kan nanti waktu di KUA rasanya kan akan berpindah tangan kan, artinya sudah dicetak itu bahwa saham itu sudah atas nama misalnya Susi, misalnya calon saya namanya Susi deh gampangnya gitu, ya kan. Jadi si calon itu harus buka rekening, kita pindahkan seperti itu. Oke, kalau dalam hal untuk memberikan hadiah kepada anak, berarti kan karena anak itu belum punya rekening dan belum bisa buka rekening, karena belum punya KTP, otomatis rasanya teman-teman kita bisa bukakan atas nama kita dulu gitu. Kalau anaknya, ya saya punya rekening khusus saham sendiri, tapi buat anak saya bukain lagi 1 rekening. Kalau nggak di sekuritas yang sama, nggak boleh, ya saya buka aja di sekuritas yang lain gitu kan nggak apa-apa. Toh itu cuman buat hadiah buat anak yang setiap ulang tahun dia, saya beliin saham misalnya. Iya kan? Kayak gitu kan ceritanya kan? Kalau anaknya ada 5, ya buka aja di 5 sekuritas, bagi-bagi rejeki ke sekuritas gitu kan? Seperti itu. Jadi buka semua atas nama Nicky Hogan nggak apa-apa, tapi saya sudah harus konsekuen. Oh, si A di sekuritas ini, si B di sekuritas ini. Nah, setiap tahun misalnya atau setiap ulang tahun saya belikan saham atas nama itu. Pada saat nanti mereka sudah punya KTP, umur 17 lah. Nah, pada saat itu bisa aja mereka buka rekening saham sendiri dan saya tinggal pindahin. Ya kan? Pindahin tuh cuman ada bayar berapa puluh ribu doang. Ya kan? Jadi sebenarnya kan sederhana aja seperti itu. Kita bukakan. Memang itu pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan, ya kan? Kemudian mengenai sahamnya. Ya, Mbok ngasih orang saham yang bagus gitu loh. Ngasih calon saham yang jangan saham yang bakalan di saham-saham gorengan, saham-saham yang bakal turun ke gocap, saham-saham yang bakal disuspend, saham-saham yang bakal di delisting. Hati-hati nanti calon kita bikin ketentuan sampai ini di delisting kita cerai loh. Misalnya itu kan jadi masalah juga. Jadi beli saham yang tentunya kita mau langgeng juga, perusahaannya juga yang langgeng dong. Orang nikahnya mau langgeng, ya kan? Dan kita mau anak kita nanti umur 17 mungkin dia butuh duit buat apa? Buat kuliah, buat apa dan lain-lain. Uang kita atau saham itu sudah beranak pinak lah. Ada compound interest kan, ingat kan? Sudah beranak pinak seperti itu. Masa beliin saham yang tadi bakalan gorengan delisting seperti itu. Saham-saham yang bagus gampang lah pilihnya. Kenapa? Sebut ya. Yo tadi aja beberapa yang udah disebut Kak Linda tadi. Ini hari-hari ini keluar 8 saham yang per Juni kemarin 8 saham yang PI-nya di bawah 15, PBV-nya di bawah 1,5 dan sudah turun lebih dari 20% sejak awal tahun. Iya kan? Tadi balik lagi Infindimental Witris. Ya kenapa enggak gitu kan? itu Infindimental Witris biasanya yang nyinyir-nyinyir. Yang nyinyir-nyinyir ya. Kadang-kadang saya mau ngomong satu hal teman-teman. Saya tetap percaya in fundamental we trust. Tetap percaya itu. Kalau kita tidak lagi percaya dengan fundamental, berarti kita tidak punya alasan untuk berinvestasi. Kalau fundamental tidak bisa jadi poin saya untuk berinvestasi, saya akan tutup rekening saham saya.
karena tidak ada lagi dasar untuk saya membeli saham dengan tujuan investasi. Jadi terserah orang yang bilang infinity with risk itu ngebully kita, biarin. Pada saatnya nanti yang tertawa belakangan itu yang menang. Hati-hati dengan kalimat itu. Gitu kan? Oke. Kita anak teknikal nggak ngerti loh ini. Kita bengong loh dari tadi kok nggak ngerti. Bener nggak ngerti. Friska, teman-teman, biarpun Kak Linda itu seorang trader, tapi dia juga punya rekening saham khusus untuk investasi. Gak apa-apa boleh, dong. Kak Linda boleh. Kak Friska, saya nanya Kak Linda boleh nggak? Aduh gawat. Persentasenya berapa Kak Linda? Ini saya rasa teman-teman juga pengen dengar. Antara yang diinvestasikan dan yang di trading, persentasenya berapa sih? Nggak usah sebut nilai rupiahnya, kita nanti minder. Persentasenya. Sama. 50-50. Sama besarnya. Oke, sama besarnya. Oke. Berarti persentasenya dibagi rata kalau ala Tante Linda ya, Kakak Linda. Iya, tapi ada tapi. Oh, kalau lagi bagus, kalau lagi bagus gedean yang trading, maklum. Ya, tetap yang untuk yang jangka panjang tetap ya itu lebih nggak jarang-jarang dilihat-lihat lah supaya ya biarin aja, itu kan memang dia untuk jangka panjang gitu. Mau dibawa turun juga biarin aja ya, sama tadi in fundamental with trust. Jadi kalau saya mikirnya gini, aduh itu perusahaan yang penting setiap tahun masih mencetak laba, bodo amat deh gue kagak mau pusing. Yang penting dia masih kerja, gedungnya masih ada, kemarin waktu corona dia masih survive, enough. Jadi saya pikirnya yang begitu-begitu aja, itu untuk yang portfolio yang investing gitu. Jadi saya nggak pusing, mau turun kek, mau merah kek, tutup mata karena kan tujuannya untuk panjang gitu sih. Contoh sempurna udah. Apa? Nice. Ini aku mewakili pertanyaan teman-teman, aku udah milih 2 pertanyaan terbanyak. Yang pertama mungkin ini kayaknya cocoknya untuk Kakak Linda. Ini dari sekian banyak pertanyaan tuh banyak yang nanya prediksi IHSG. Biasa nih nanya berasa kayak nanya ke Cenayang gitu IHSG. Bentar. Jangka pendek, menengah, panjang ini gimana nih dari gambaran kalau dari sisi teknikalnya Kakak Linda? Ya, jadi IHSG itu punya satu level, kalau saya sebutnya level keramat, karena level ini tuh udah sejak April itu nggak bisa ditembus. Artinya IHSG selalu tertahan di level situ, kemudian turun, tertahan dan turun. Levelnya itu di 6097. Nah, hari ini kita tuh sudah pas level high hari ini itu di 6097 gitu. Jadi kalau menurut saya bila besok IHSG bisa menembus level itu, menembus dan bertahan. Jadi nggak cuma menembus, teman-teman, menembus dan bertahan di atas level itu minimal 3 hari, maka kita boleh berharap bahwa kita bisa melihat lagi 6.200 gitu. Dan kalau misalnya 6.200 itu masih bisa bertahan, mungkin bisa lihat 6340. Udah segitu aja yang bisa saya sebutkan gitu. Jadi Unilevernya jangan di cut loss, teman-teman. Jangan di cut loss. Balik lagi. Betul. Soal Unilever, tadi saya sempat bikin di IG story. Ini yang saya lihat Unilever itu. Jadi kalau teknikal itu gimana? Kita ngeliatin emang sih kalau teknikal kerjaannya ngeliatin harga. Ya mau nggak mau, karena memang itu informasi satu-satunya kan yang bisa kita pelajari. Sebenarnya mempelajari saham itu, pergerakan saham itu sama loh, seperti kita juga sedang bergaul dengan manusia, karena yang bertransaksi di saham itu kan manusia juga, jual beli, psikologi market. Nah, saya tuh melihat di Unilever itu
ada sebuah pola candlestick, dan pola itu belum batal juga belum confirm. Jadi Unilever itu masih ya bisa 50-50 ke atas, bisa 50-50 ke bawah, atau bisa juga ke samping gitu. Ya levelnya mana tuh tadi catatannya? Ya di 5150. Tadi ya Friska ada di IGS ya, di 5150 gitu. Itu neckline terdekatnya sih. Kalau itu bisa lewat dan bertahan di atas itu, saya rasa yang kemarin udah cukup. Gitu saya rasa. Di teknikal seperti itu. Mudah-mudahan ya. Sabar ya. Sabar. Investor Yang punya Unilever. Nah, terakhir nih, satu pertanyaan terakhir karena hampir 1 jam nggak berasa. Buat Kak Niki, ini banyak yang menanyakan pemula kalau mau menerapkan dollar cost averaging yang baik itu seperti apa, Kak Niki, alias nabung saham? Ya, ya yang pasti tadi kan kalau kita bicara nabung, kita bicara konteksnya jangka panjang dan lain-lain, ya kita lakukan secara berkala. Sebenarnya kan simple aja, ya. Hampir sama seperti tadi, tapi kita mungkin kalau tadi Kak Linda bicara, oh belinya test the water gitu kan, nggak sekaligus. Kita juga bicara konteks membeli saham secara konteks menabung saham, ya kita belinya juga secara berkala. Gitu. Kalaupun kita punya duit 100, ya nggak perlu 100 langsung masuk. Kita beli secara berkala, dan satu contoh bahwa misalnya saya membeli, ingat ada satu postingan Emiten News, saya membeli saham BRI sejak tahun misalnya 2004, 2003 pada saat BRI go public, sejuta. Sampai 2020, berarti 18 tahun, total 18 juta, ya kebetulan BRI dalam waktu 18 tahun itu naiknya berlipat-lipat. Uang saya yang 18 juta jadi 106 juta, kira-kira seperti itu. Tapi itu adalah konteks daripada dollar cost averaging tadi. Gitu. Ya kan? Akan ada naik, ada turun seperti itu. Ada orang tertentu yang maunya lamsam sekaligus beli. Itu masalah metode masing-masing. Tapi kan tidak semua orang punya duit sekaligus banyak. Kita para pekerja, para karyawan setiap bulan terima duit, ya sejutanya kita sisihkan. Kalau dalam contoh tadi, belikan BRI ataupun saham-saham lain yang tadi sudah disebutkan sama Cilinda sama Kalinda, ya kan? Ada LQ45, ada saham-saham high dividend, jadi nggak ada cerita kita nggak tahu saham apa yang kita harus beli. Mudah kok pilihnya, gitu sih. Sip. Oke, ini udah paket komplit, lengkap, dan tepat 1 jam ya. Kita turn on comment dulu. Sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman ya, 1.500 orang menungguin Kakak Niki dan Kakak Linda malam ini. Buat Kakak Niki dan Kakak Linda, terima kasih banyak sekali udah meluangkan waktu 1 jamnya untuk berbagi sharing pengalamannya. Yang Minca tahu, Minca hanya remah-remah rempeyek dibandingkan Kakak Niki dan Kakak Linda. Jadi masih harus banyak belajar. Sekali lagi terima kasih. Buat teman-teman semua juga thank you. Stay safe ya, Kak Niki. Ada, ini sepertinya sudah mau mati. Di save nggak ya? Di save nggak ya? Di save nggak ya? Di save lah. Banyak permintaan di save, Kak. Gitu lah, Kak Friska. Siap. Oke. Sesuai request, di save. Kita akan save di IGTV. Silahkan buat yang terlambat bisa ditonton ulang. Tepat 1 jam waktu kita ngobrol-ngobrol serunya. Sekali lagi, Kakak Niki sehat-sehat, Kakak Linda juga sehat-sehat. Sehat-sehat, Friska. Tetap di rumah aja dulu ya semuanya, sambil screening 700 emiten lebih ya untuk mengisi waktu kita PPKM. Terima kasih Kak Friska. Terima kasih Kak Linda, Friska. teman-teman semua terima kasih. Niki. Ya, sampai ketemu.